Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 atau pada tanggal 12 Kisvan 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian atau Beresit 7 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian saudaraku. Kejadian 7 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Dari segala hewan yang tahir, engkau harus mengambil bagimu 7 pasang jantan dan betina, tetapi dari hewan yang najis 2 ekor jantan dan betinanya." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan bacaan Torah ini adalah tentang air bah. Dan ini adalah peristiwa di mana saat bahtera sudah selesai dibangun saudaraku selama 100 tahun kurang lebih. Dan disinilah perjuangan Nuh untuk melakukan ketaatan secara keseluruhan akan perintah Bapa Yahweh untuk membangun bahtera ini dengan spesifikasi yang Bapa Yahweh sudah tentukan, panjang, lebar, tingginya saudaraku, dan bentuk daripada bahtera itu. Dan inilah saatnya untuk mereka masuk saudaraku, karena memang waktunya sudah tiba akan dicurahkan hujan dan mata air itu akan dibukakan. Dan dari bacaan renungan firman ini kita akan ambil 2 hal yang menjadi pemahaman renungan kita saudaraku. Pertama, dikatakan bahwa inilah orang, dikatakan Bapa Yahweh di ayat yang pertama bahwa engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Ada kata orang yang benar di generasi ini. Jadi Bapa Yahweh melihat ada generasi-generasi, setiap generasi memiliki suatu otoritas yang sendiri. Dan ini menjadi renungan bagi kita, termasuk generasi di zaman Nuh. Bapa Yahweh melihat Nuh sebagai generasi orang yang Bapa Yahweh pilih. Dan hal ini dapat menjadi renungan bagi kita bahwa setiap generasi-generasi memiliki spirit yang berbeda. Hal ini juga sampai di dalam kondisi kita sekarang. Kita yang hidup di zaman generasi milenial ini, dan kita hidup di zaman generasi pandemik ini saudaraku, karena kitalah yang merasakan bagaimana terjadinya proses mulai dalam keadaan tidak pandemik, kemudian masuknya pandemik virus, dan bagaimana terjadinya korban jiwa yang begitu banyak, kita yang menjadi saksi saudaraku. Jadi kita hidup di dalam generasi ini saudaraku, dan ini semua tentu seizin Bapa Yahweh kita masih ada sampai saat ini. Berarti Bapa Yahweh menghendaki di dalam generasi kita ini juga, Bapa Yahweh tetap menghendaki suatu otoritas Bapa Yahweh bekerja bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua saudaraku, kita dapat renungkan bahwa binatang yang masuk itu, dulu kita mungkin mendapat pemahaman bahwa masuk sepasang-sepasang, ternyata tidak saudaraku. Dari binatang yang tidak najis itu 7 pasang saudaraku, dan bagi yang najis 2 pasang. Berarti betapa besarnya bahtera itu bila kita hitung secara kasat mata saudaraku. Tapi itulah kebesaran Bapa Yahweh. 7 pasang kali berapa ribu pasang binatang yang sampai saat ini hidup tentunya saudaraku yang ada di muka bumi. Ini adalah merupakan rujukan daripada 7 pasang dan 2 pasang yang masuk di bahtera itu saudaraku. Dan kita bisa hitung berapa besarnya harusnya bahtera, tapi tidak seperti itu. Disinilah kebesaran Bapa yang bekerja. Kemudian saudaraku, Bapa yang mengizinkan adanya binatang yang najis dan ada yang tidak najis. Mengapa itu diizinkan saudaraku? Mengapa tidak Bapa Yahweh membuang saja binatang yang tidak najis itu? Itulah rancangan Bapa Yahweh, dan itu terjadi juga sampai saat ini saudaraku. Ada yang menjadi larangan Bapa Yahweh tentang makanan yang najis dan ada yang tidak najis saudaraku. Sehingga kita juga jangan merasa seperti halnya kok sepertinya kita ini berbeda, yang lain seperti kita dulu saudaraku, kita tidak membedakan mana yang najis dan tidak najis.
tetapi sesungguhnya itu ada, saudaraku. Dan kita bersyukur kita sudah mengerti hal ini dan kita sudah mengambil bagian untuk melakukan perbedaan ini, saudaraku. Dan ini juga menggambarkan bahwa Bapaknya juga menghendaki di dalam dunia ini diizinkan ada yang memberontak, ada yang melawan, saudaraku. Namun tetap juga orang yang setia dan taat tetap berjalan terus, saudaraku, yang tidak tergoyahkan. Dan ini menggambarkan juga tentang gandum dan ilalang bertumbuh bersama dan waktunya kelak akan dipisahkan semuanya, saudaraku. Inilah generasi yang Bapak Yahweh izinkan juga di zaman kita. Berbicara generasi, saudaraku, anak-anak kita juga ke depan memiliki generasi yang berbeda tentunya dengan kita. Teknologi-teknologi yang terus berkembang, saudaraku, dan sudah menjadi gambaran bagaimana teknologi yang ke depan akan terjadi, saudaraku, tentang teknologi yang memasuki di zaman teknologi yang lebih canggih tentunya daripada di zaman kita. Teknologi itu diizinkan memang terjadi, saudaraku, untuk menggenapi bahwa itulah pengetahuan manusia terus bertambah, saudaraku. Tapi ingat, saudaraku, memang kita harus belajar pengetahuan, tapi kita juga harus tetap kembali kepada Torahnya Bapa Yahweh. Kita jangan lupakan Torahnya Bapa Yahweh, karena itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Pengetahuan harus kita kejar, ya, karena kita harus menyesuaikan, karena kita hidup di generasi ini dan kita harus belajar pengetahuan itu. Tapi pengetahuan itu bukan berarti menjadi suatu ketakutan bagi hidup kita, namun kita tetap menjadi dasar kita, basically kita tetap kembali kepada Torahnya Bapa Yahweh. Sehingga di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 kita harus membaca secara lengkap, saudaraku, bukan hanya sepotong-sepotong saja. Dikatakan di Hosea 4 ayat 6 yang berkata demikian, bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Bukan hanya sampai situ saja, saudaraku, tapi kita harus lanjut. Karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu menolak Torah Elohimmu, aku pun akan menolak anak-anakmu. Jadi kata Torah Elohim inilah pengetahuan yang Bapa Yahweh kehendaki untuk kita renungkan terus, saudaraku. Namun pengetahuan teknologi-teknologi yang juga kita tetap pelajari. Bukan berarti itu yang menjadi utama, saudaraku, tapi kita melupakan Torahnya Bapa Yahweh. Tentu itu tidak sesuai dengan kehendaknya Bapa Yahweh. Kita jangan dicuri, saudaraku, kita jangan tergerus oleh ketakutan teknologi-teknologi yang tentunya itu semua hanya ada menggambarkan kehidupan di dunia ini, saudaraku. Justru yang menjadi dasar adalah kita kembali ke Torah. Iman kita terus dikuatkan menjadi basically dalam iman kita, sehingga apapun yang terjadi kita hidup di generasi ini sama seperti halnya di zaman Nuh, di generasi Nuh, di generasi kita sekarang, kita tidak terombang-ambing sama seperti Nuh, saudaraku. Dia tetap setia tentang perintah Bapa Yahweh. Hal ini tentu memiliki kesamaan yang persis. Teknologi yang berkembang sekarang ini, apapun teknologinya, baik itu generasi 4, generasi 5, generasi 6, bahkan sampai seterusnya nanti, itu memang diizinkan berjalan, saudaraku. Tapi tetap taat kepada hukum Tuhan, taat kepada Torahnya Bapa Yahweh. Itu menjadi basically, dan itulah keselamatan itu, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita terus, maju terus dalam iman dan tetap berjuang untuk kita melakukan hukum-hukum dan perintah Bapa Yahweh. Dan tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.